membanggakan saya betul-betul. Menarik sekali. Iya, yang saya rasa mungkin Pak Saril belum pernah juga mendengar ada warung kopi sekelas warung kopi ya. Deposit. Ya, ada deposit. Ini menarik ini. Warung kopi yang punya deposit pelanggan. Iya, dan itu artinya kepercayaan itu udah 100% itu Pak, bukan lagi 90. Kalau sebelum mereka mungkin belum berani. Saya kira itu tadi yang saya tangkap dari Deng Roni bahwa kalau Anda mau makan makanan Makassar yang Makassarnya, ya udah ada di Warkop TBK. Iya. Kalau dengar bunyi gelas berdenting, tenang Miki, itu pertanda kopi sudah mendarat. Jumpa lagi dalam podcast Ayo Buka Mata. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar warung kopi alias warkop, yakni Warkop TBK yang ada di Gading Serpong. Nongkrong di warkop memang asik, sebab warkop itu adalah ruang bicara tanpa sekat. Di warkop kita bisa bicara apa saja, ngomong apa saja, tanpa ada yang bisa membatasi. Apalagi kalau kita nongkrong di warkop TBK, kita bisa berbicara apa saja, silahkan. Dengan siapa saja, dengan pengunjung yang baru Anda kenal pun Anda bisa berbincang-bincang. Owner warkop TBK, Roni Tungari, siap berbicara tanpa sekat. Sekarang sudah ada di studio. Apa kabar, Om Roni? Luar biasa, Pak. Kayaknya aku tidak mesti harus memanggil Om Roni nih, harus Deng Roni nih. Iya, karena di Makassar biasanya Daeng dipanggil Daeng. Jadi Daeng itu sama juga dengan abang, jadi Deng Roni. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita akan ngopi dulu. Iya. Ya, kita ngopi dulu ini. Coba kopi dari TBK ini. Luar biasa. Ini kopi khas Makassar. Oke, Iya. Ya, jadi gini Deng Roni. Ini kan saya terima kasih nih Pak Saril dari Ayo Buka Mata sudah mengundang saya ke studio. Iya. Untuk bincang-bincang santai. Ya betul. Kenapa? Karena ini memang Warkop TBK ini sebuah fenomena tersendiri di antara tumbuh menjamurnya warung kopi di Gading Serpong. Di Gading Serpong ini luar biasa pertumbuhan namanya kafe. Tapi menurut saya ada yang sangat khas. Kalau istilah saya mau mencoba menu-menu Makassar, tidak perlu ke Makassar. Atau orang Makassar yang ada di Gading Serpong tidak perlu pulang kampung, cukup ke Warkop TBK. Tapi ngomong-ngomong ini, Deng Roni gimana ceritanya menghadirkan Warkop TBK ini? Ya, jadi Warkop TBK ini berdiri sejak 2017. 2017. Ya, jadi setelah pensiun dari kantor, maka saya berpikir harus ada kerjaan. Harus. Kalau mau kerja, mungkin perusahaan sudah susah mau terima karena umur pensiun kan. Jadi beralihlah kita pengen menjadi pengusaha, walaupun pengusaha kecil-kecilan ya. Ya, saya berpikir bahwa UMKM ini kan sangat disupport oleh pemerintah. Tapi gini Deng, saya sebenarnya tidak setuju dengan kata pensiun. Ya. Saya lebih suka menggunakan istilah pindah kuadran. Pindah kuadran. Setuju. Ya, lebih enak. Kalau pensiun kayaknya terlalu udah nggak bisa apa-apa ya. Sudah nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Sudah kadaluarsa. Iya. Jadi pindah kuadran dari karyawan ke pengusaha. Iya. Jadi artinya tidak ada jeda hidup ini. Betul. Tapi yang menarik, kenapa memilih konsep ala Makassar? Karena kebetulan pertama saya asal dari Makassar. Kedua saya melihat di Gading Serpong ini kan tempat-tempat warung kopi, kafe
tempat makan yang Makassar kan Iya. sangat sedikit sekali. Oke. Bisa dihitung mungkin hanya 1-2 lah ya yang betul-betul. Tapi dari situlah saya melihat bahwa saya harus mencoba dengan menu-menu Makassar dengan suasana yang berbeda dengan tempat-tempat makan yang lain atau warung kopi yang lain ya. Iya. Jadi berangkat dari situ ya. Iya, karena saya melihat tidak banyak lah di sini tempat kopi terus semua makan Makassar. Ada tapi tidak banyak seperti mungkin tempat-tempat. Ya itu di 2017 ya. Ya, 2017 Desember. 2017. Setelah pensiun di bulan Maret lah. Iya. Iya. Setelah jadinya pindah kuadran. Pindah kuadran dan jadi pindah kuadran itu lebih menarik menggunakan istilah itu. Kemudian bicara soal menu, bisa dijelaskan menu apa saja yang menjadi andalan dari Warkop TBK ini? Kalau menu andalan kita di sini adalah nasi campur Makassar, coto Makassar, terus ada sop ubi yang di Gading Serpong saya belum pernah dapat ada yang jual sop ubi. Terus ada nyunyang atau bakso asli dari Makassar, dan makanan-makanan ringan lah seperti sukun. Kalau di Makassar bilang bakara. Kalau orang Manado bilang amu. Ada pisang goreng, singkong goreng yang kita punya khas juga. Jadi makanan-makanannya itu memang nggak terlalu banyak tapi betul-betul khas Makassar ya. Jadi orang-orang Makassar yang pengen mau makanan khas atau snack-snack Makassar atau kopi Makassar ya datang aja ke warung kopi TBK. Iya. Tadi menyebut nasi campur. Sebenarnya kalau mendengar nasi campur itu kan banyak ya. Misalnya di warkop Pontianak juga menyajikan nasi campur. Tetapi menurut saya beda. Setelah saya lihat menunya sangat beda. Dan ini juga menarik. Memang saat ini mulai banyak warung kopi, warkop ala Makassar menyiapkan nasi campur, menyiapkan menu-menu Makassar, tapi nasi campurnya nggak ada. Iya, nasi campurnya nggak ada. Dan yang khas lagi itu sop ubi. Iya. Jadi kita semua di sini di warung kopi TBK ini makanannya semua halal. Jadi kita memang konsepnya konsep makanan halal. Jadi mulai nasi campur Makassar itu kan pakai daging sapi. Jadi kadang-kadang orang berpikir nasi campur, orang berpikir itu khas Medan atau khas Pontianak itu beda. Ya, mereka juga memakai nasi campur tapi nasi campur Makassar ini memang semuanya sapi. Ya, baksonya pun nyonyang itu sapi. Dan itu memang asli Makassar lah, orang bisa coba. Dengan kuahnya yang gurih terus coto Makassarnya apalagi ini orang-orang yang datang ke sini pada bilang inilah coto Makassar yang terenak di Tangerang. Khususnya di Gading Serpong. Ini pelanggan yang ngomong. Bukannya coto terenak di Asia Tenggara? Iya. Ya, coto itu memang kelihatan. Termasuk menu menu yang baru ya? Menu yang baru, tapi orang-orang yang datang sini baik orang Makassar, bukan orang Makassar yang memang mencoba coto Makassar ini rata-rata akan datang lagi. Tapi memang menarik bahwa yang makan di sini tidak mesti orang-orang dari sana ya? Iya, tidak. Justru banyak pelanggan yang bukan orang asli dari Makassar. Tapi gini ya, Deng. Saya ingin tanya, tentu ini penyajian menu Makassar ini kan bukan sekedar rasa, tetapi harus didukung dengan bahan-bahannya. Gimana bahan-bahannya ini? Bahan-bahannya tentu kita pilih yang terbaik lah ya. Jadi kalau misalnya coto Makassar, tentu daging-dagingnya semua yang fresh, terus kuahnya juga dibuat standar, jadi rasanya itu tidak berubah. Nasi campur Makassar pun begitu, dagingnya
kita pakai daging sengkel namanya Pak. Dan itu the best untuk daging untuk nasi campur. Ya. Dan itu kita jamin empuk. Karena memang kita masak dengan waktu yang tertentu yang kita supaya pelanggan juga puas. Pada saat makan itu tidak mengeluh, "Wih, dagingnya kok keras." Iya, ini kita jamin empuk dagingnya. Kalau yang tadi itu nyunyang itu juga didatangkan dari Makassar? Iya, saya datangkan dari Makassar. Jadi betul-betul orang yang makan nyunyang itu seperti udah lagi di Makassar. Jadi tidak bedanya dengan apa yang kita makan di Makassar dengan makan di TBK. Karena memang bahannya dari sana. Iya, sambal kuningnya pun dari Makassar. Sambal kuning. Iya. Jadi memang betul-betul 100% rasa Makassar lah. Dan kalau kuahnya memang kita bikin di sini, tapi kita betul-betul buat kuah nyonyang itu yang terbaik lah, yang standar dari resep kita lah. Jadi gurih, enak, tidak seperti kadang-kadang coto bening sekali tanpa ada rasa. Jadi macam-macam mesti ditambahin ya. Ini di TBK tinggal kasih jeruk nipis, sambal pedis. Waduh, udah nikmat. Bisa hilang 2 ketupat, 3 ketupat. Iya, kadang-kadang orang kan makan sama nasi putih juga. Ada pelanggan saya makan nasi putih minta 1 piring, habis itu tambah lagi. Padahal nyonyanya cuma 1 mangkok gitu. Iya. Nah, yang paling khas yang sudah jarang kadang-kadang apalagi muncul di kafe, yang sop ubi tadi itu. Iya. Bisa dijelaskan seperti apa sih sop ubi itu? Sop ubi itu saya belum pernah ketemu ada yang jual di Gading Serpong sini ya. Di Tangerang pun saya belum pernah ketemu. Iya. Mungkin ada tapi saya belum pernah. Iya. Katakanlah begitu. Sop ubi itu kan dari ubi ini kan singkong ya. Oke. Jadi di Makassar kan kalau singkong dibilang ubi. Jadi sop ubi. Sop ubi ini betul-betul makanan yang khas sekali. Jadi dia ada togenya, ada soun, ada daging sapinya dengan kuah yang enak, terus ditambah jeruk nipis, ada sambalnya, terus ada bawang goreng, ada telur. Iya, jadi memang khas lah yang tidak semua tempat ada yang jual. Mungkin ada yang jual restoran Makassar tapi tidak menjual sop ubi memang ini. Dan makanya perlu coba. Jadi supaya tahu rasanya bagaimana sih rasanya. Pemirsa, kita ini belum bicara soal kopinya loh. Kita baru bicara soal menunya. Dan itu tadi yang menarik bahwa menu ini betul-betul menyentuh keinginan orang-orang yang mau berburu masakan Makassar. Tidak perlu banyak, tetapi sangat spesifik. Betul. Saya kira itu tadi yang saya tangkap dari Deng Roni bahwa kalau Anda mau makan makanan Makassar yang Makassarnya, ya udah ada di Warkop TBK. Kita minum kopi lagi dulu karena kita akan berbicara soal kopi di. Deng Roni, tadi kan kita sudah bicara tentang makanan dari TBK ini. Nah, giliran kita akan membahas minumannya. Nah, sekarang saya ingin tahu varian kopi yang ditawarkan di TBK ini apa aja? Jadi kopi TBK ini kopi asli dari Makassar. Jadi yang kita siapin di sini adalah kopi hitam panas, kopi susu panas. Terus kopi susu. Dan ada satu yang paling beda sama, ya mungkin saya belum pernah ketemu di tempat lain. Es kopi bir. Tapi sebenarnya ini hanya kata aja, tapi ini sama sekali nggak ada alkohol. Alkohol. Nah, kenapa saya bilang es kopi? Karena dia beda, ini ada busanya gitu. Ini toh barangnya. Iya, ini Pak. Coba. Ini, waduh, ini pakai es ya? Iya, ini es kopi.
Es kopi. Ya, es kopi TBK yang benar-benar khas lah. Ini kok seperti minuman ringan ini. Iya. Selintas. Jadi kalau misalnya kita ngomong, saya minum ini minuman ringan, orang percaya. Oh gitu. Iya, karena memang ini belum pernah ada saya lihat di tempat lain ini. Jadi ini betul kreasi saya sendiri. Kreasi sendiri. Oke. Dan saya pun ini nggak diajarin orang, jadi betul-betul belajar sendiri. Membuat sendiri yang ternyata banyak sekali yang suka. Kalau begitu jangan lupa didaftarkan untuk hak ciptanya. Iya, betul. Itu harus tuh. Jadi nggak ada di Kopitiam. Nggak ada, ya. nggak ada, Pak. Ya. Saya belum pernah lihat ya. Iya. Belum pernah lihat yang saya sudah pernah beberapa tempat yang saya. Tapi untuk menciptakan atau menghadirkan ini ada cerita tersendiri nggak? Ini. Iya. Mengenai kopi ini. Kopi ini. Oh iya, jadi awalnya memang saya belum belum jual. Tapi satu waktu saya coba mikir harus membuat satu minuman kopi yang beda, yang tidak ada dijual sama di tempat lain. Oke. Baik itu warung kopi maupun di kafe ya. Maka saya mencoba lah berpikir apa ya kira-kira yang bisa beda gitu. Saya coba lah membuat dan saya coba minum, ternyata enak. Yang mulailah saya coba tawarkan ke pelanggan-pelanggan. Nah, pelanggan cukup banyak pelanggan saya yang setiap kesini dia hanya pesan es kopi bir. Iya, es kopi bir TBK ini. Es kopi bir TBK non alkohol. Non alkohol. Disebut es kopi bir karena penampilannya mirip. Penampilannya aja, penampilan. Tapi rasanya betul-betul kopi asli. Dan saya pun tadinya saya bikin, saya coba dan jarang saya terakhir ini saya selalu minum es kopi bir ini juga karena ternyata enak. Ya. Tapi pada intinya komposisinya itu tetap mirip dengan kopi hitam panas atau apa? Iya, dia lebih pekat dikit karena dia kan ada pakai es batu. Oke. Ya, jadi pakai es. Jadi biar rasa kopinya tetap terasa. Tapi tentu meminum ini sendiri kan kurang kalau nggak ada temannya. Nah, di warung kopi TBK di sini seperti khasnya umumnya warung kopi, namanya warung kopi, pasti ada telur setengah matang. Telur setengah matang. Dan kita di sini pelanggan yang datang ke sini udah inilah, setiap kopi pasti ada pendampingnya. Telur setengah matang atau telur 3/4 matang. Yang kita pakai semua telur kampung. Ayam kampung. Ayam kampung, ya. Telur ayam kampung yang beda sama ayam kampung biasa lah ya. Kita ambil yang organik, ya. Jadi memang rasanya beda dan standar di sini. Kalau setengah bagaimana, kalau 3/4. Oh iya. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Tapi satu porsi itu pasti isinya 2. Isinya 2. Pernah lagi ada yang minta 3 lagi. Tapi rata-rata 2 lah. Hanya satu orang yang pernah. Rata-rata 2 udah cukup lah. Udah cukup. Iya. Terus untuk cemilan atau jajanan kue-kuenya apa aja yang kita ada di sini ada yang gorengan ya, sukun goreng. Pisang goreng, terus singkong goreng. Nah, sukun sama pisang itu biasanya kita siapin juga sambal roa. Oh, sambal roa. Iya. Sambal roa di sini kita gratis. Kalau tempat lain bayar, Pak. Oh gitu. Bayar. Jadi dia pisahin harganya tersendiri. Nah, di sini habis minta tambah kita kasih tambah free. Iya. Kalau tempat lain kita minta tambah bayar lagi. Bagian dari servis. Itu bedanya warung kopi TBK. Kalau singkong, kita punya sambal khas juga. Sambal khas Makassar. Yang beda sama sambal roa. Memang yang di Makassar yang orang kalau makan sambal ubi, sambal singkong itulah khasnya ya, sedikit agak kental-kental gitu kan. Yang kita buat itu. Yang menarik tadi adalah sukun goreng. Iya.
Sukun goreng ini kan sebenarnya sukunnya gimana untuk pasokannya? Apa nggak langka begitu ya? Sukun goreng ini memang ada dalam 1 tahun. Ya. Di awal-awal musim hujan memang agak Pasokan. susah, pasokannya agak terbatas. Iya. Tapi kita sudah antisipasi bahwa kita sudah pelajari dan supaya kita sudah selalu menginformasikan, Pak, kalau dalam bulan ini pasokan agak kurang ya. Jadi kita sudah antisipasi itu. Dan sukun kita yang kita ini adalah yang bagus lah. Terbak yang memang namanya sukun warna kuning. Jadi dagingnya memang setelah kita kupas sudah warnanya kuning. Jadi ada putih, ada kuning. Oh, gitu. Jadi rasanya beda, Pak. Oh, beda ya. Beda. Jadi memang pada saat kita goreng ya muncul kuningnya itu. Iya. Warna kuningnya. Jadi memang sekarang itu sukun itu salah satu primadona hidangan beberapa kafe saya lihat. Karena ya seperti Abang bilang tadi, pasokannya juga sangat terbatas. Iya. Tapi yang menarik, saya pernah coba sukun diolah dengan telur asin. Oh. Wah, itu rupanya itu sudah naik kelas. Oh, udah naik kelas. Jadi Ya, bukan perlu juga ini. Perlu juga dipikirkan perlu ini. dipikirkan. Apa di Jadi kalau di sini kan masih original ya. Masih original dengan sambal roa. Plus sambal roa. Ya. Kalau di Warkop TBK ini gimana soal harga? Kalau harga kita masih terjangkau lah, Pak. Artinya kalau namanya sukun, pisang, sama singkong itu masih harganya tidak melebihi 30.000. Masih sekitar 20 ribuan lah ya, 25. Ada yang 23. Ya masih memang kita menjual dengan harga yang cukup profesional lah. Artinya tidak mahal dan tapi enak. Nah itu yang penting itu. Tapi gini Dang, mengelola restoran apapun atau warkop, artinya kan mau level atas bawah itu pada intinya kan butuh effort lah. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana menghadapi persaingan bisnis ini, terutama bisnis kuliner di Gading Serpong ini. Karena kalau kita lihat data itu setiap bulan tuh ratusan jumlahnya. Nah ini kan di satu sisi menarik, di sisi lain kan punya strategi tentunya. Nah gimana cara menyikapinya? Jadi kan untuk menyikapi ini memang luar biasa di Gading Serpong ini. Ini di Gading Serpong ini sudah menjadi tujuan kuliner. Tujuan kuliner. Jadi orang-orang yang dari Jakarta, orang-orang yang dari luar kota pun sudah bilang, aduh kalau mau cari makanan ke Gading Serpong aja. Iya. Luar biasa ya. Nah, kita masih bisa bertahan sampai hari ini karena kita punya ciri khas sendiri. Ya, ciri khas sendiri itu ya makanan kita khas Makassar yang cocok buat lidah orang Makassar dan lidah dari orang-orang di sini. Ya, orang-orang sini yang bukan orang khas Makassar. Iya. Kedua, kita punya ciri khas itu adalah warung kopi. Warung kopi itu tempat orang ngopi, ngobrol, santai ya, dan bisa saling kenalan dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, saya di sini memang punya tugas dan memang saya ada selama ini orang biasa bilang apa Pak Sari? Pelanggan adalah raja ya. Tapi saya di sini TBK ini bukan pelanggan adalah teman. Saya pribadi berteman semua dengan pelanggan. Nah, tugas saya juga memperkenalkan antara pelanggan A, B, C sebagai teman. Akhirnya di situ pelanggan-pelanggan menjadi teman, saya pun menjadi punya teman, dan ya di situ biar kadang-kadang pernah transaksi bisnis ya. Yang kebetulan si A butuh apa, si B ini ya. Terus dan memang pelanggan di TBK ini
segala umur, tapi lebih dominan di 50 up. Iya. Karena umur-umur begitu itu kan perlu suasana yang beda. Di Interaksi. warung kopi interaksi, kita bisa ngobrol, bercanda, ketawa. Nah itu yang sangat dibutuhkan. Jadi bukan sekedar menerima pembeli ya. Iya, bukan hanya. Bukan. Tapi terlibat langsung, saling mengenalkan di antara mereka. Betul. Jadi makanya semua pelanggan itu jadi teman saya juga. Jadi saya tidak membuat bahwa saya ini adalah owner, bukan. Saya adalah teman. Dan saya jadi teman. Jadi orang-orang yang datang di sini pun bukan rata-rata kan orang yang 50-an, ada yang 60-an udah yang mapan. Udah mapan, Pak. Tapi mereka itu mau berteman dengan saya, yang saya hanya mungkin sebagai dibandingkan sama mereka ya, tapi itulah saya memposisikan diri sebagai teman dan semuanya bisa menjadi teman. Tadi Deng Roni menyebut didominasi pengunjung 50 up. Iya. Nah ini kan dan 50 up ini sudah pada mapan. Iya. Tapi ada juga akibatnya loh. Menghilangkan ciri khasnya warkop. Di warkop itu kan ada dikenal camidu. Apa itu Pak? Camidu Pak? Catat mie dulu. Karena ini pelanggannya mapan. Tidak ada camidu. Tidak ada camidu. Malah beberapa pelanggan saya itu suka deposit. Deposit? Iya, artinya mereka datang berapa? Ada lebihnya. Udah saya simpan ini. Atau ini saya simpan dulu ya. Jadi kalau datang sudah ada ininya, biaya untuk ngopi. Kalau kurang dia tambah lagi. Saya rasa belum pernah saya dengar ya, yang saya tahu namanya warung kopi deposit di Gading pun di Tangerang maupun di Jakarta. Saya belum pernah ada dengar bahwa ada pelanggan yang begitu percaya dengan warung kopi TBK, dengan percaya dengan owner, percaya dengan ini, mereka taruh duit kadang-kadang 500.000 gitu, dan itu betul-betul butuh kepercayaan. Betul. Sampai mereka mau, dan kita komitmen kelebihan duitnya kita akan simpan dengan catatan yang jelas, dengan bill yang terakhir mereka misalnya begini, deposit 500.000, mereka cuma makan atau minum 250, maka 250-nya kita simpan dengan catatan, dengan menampilkan bill yang sebelumnya. Jadi kita sangat terbuka sekali, open. Nah, itulah menjadi kepercayaan dari kita. Oh, jangan-jangan itu karena open itu disebut TBK? Iya, terbuka. Dan inilah memang saya bangga dengan warung kopi TBK ini, walaupun hanya usaha kecil, tapi kepercayaan itu sangat besar sekali. Dan itu saya bilang, dan itu bukan 1-2 orang, ada beberapa, dengan ada yang satu komunitas jalan pagi yang sudah mapan sekali. Mereka enggak ini, dan mereka enggak pernah, kalau datang mereka enggak tanyakan, kemarin ada deposit, masih ada sisa uangnya. Justru abang yang ingatkan. Saya ingatin, saya bikin catatan, saya kasih tahu, Pak, kemarin masih ada uangnya lebih. Oh, ada ya? Itulah yang membanggakan saya betul-betul. Menarik sekali. Iya, yang saya rasa mungkin Pak Saril belum pernah juga mendengar ada warung kopi sekelas warung kopi ya. Deposit. Deposit. Ini menarik ini. Warung kopi yang punya deposit pelanggan. Iya, dan itu artinya kepercayaan itu udah 100% itu Pak, bukan lagi 90. Kalau sebelum mereka mungkin belum berani ya. Tapi saya kira itu tidak lepas dari visi misi abang sendiri membuka warung kopi ini. Iya. Karena dengan melibatkan langsung, ada semacam interaksi yang bagaimana ya, keterikatan emosional gitu ya. Nah, dan yang menariknya siapapun, mau orang Makassar, orang non Makassar. Iya. Nah, kalau lihat perkembangannya, apakah ada rencana membuka cabang atau franchise? Untuk
saat ini memang belum ada kepikiran, tapi misalnya satu waktu ada yang tertarik, terus ya mungkin bisa dipikirkan ya. Betul. Artinya yang namanya bisnis sepanjang ada peluang, kenapa tidak? Betul. Iya. Tapi dengan sekarang satu toko ini bukan sekedar secara cuan gitu, tapi pertemanan yang terasa. Iya. Itu juga yang saya paling tambahkan juga adalah pertemanan. Dengan umur saya yang sudah tidak bekerja di kantor, kita butuh teman-teman baru, butuh yang kita bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa ketawa. Nah, terakhir nih Om Roni nih, saya kepingin sebagai inspirasi kepada orang-orang yang membuat warkop sebagai pemula. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu punya niat untuk buka usaha. Kedua adalah jangan putus asa. Iya, harus belajar. Jadi kita belajar ke orang, gak usah malu, tanyain ke siapa yang memang kita punya kenal, yang punya pengalaman. Ya di samping itu kita sendiri harus kreatif sendiri, harus memikirkan juga, oh kan kita harus buat minuman apa, walaupun tidak usah terlalu banyak menunya ya, tapi kalau kita mau tambah menu yang banyak ya tentu harus belajar lebih banyak. Intinya jangan pantang menyerah, tetap semangat. Umur bukan masalah. Ya, mau anak muda, mau setelah pensiun dari kantor, ya contohnya saya lah Pak. Udah 8 tahun saya pensiun dari kantor ya. Ya, puji Tuhan alhamdulillah saya masih bisa bertahan dengan usaha ini. Oke Dang, terima kasih. Ini menarik sekali sebagai sebuah warkop yang bukan sekedar Anda datang minum makan, tapi ada suasana yang beda dengan warkop lain. Saya kira bagi orang-orang yang berminat untuk franchise bisa saja, silakan aja berdiskusi. Sepanjang peluang bisnis itu positif, kenapa tidak? Oke, sekali lagi terima kasih sudah datang di Ayo Buka Mata. Terima kasih Pak Saril. Terima kasih. Semoga Ayo Buka Mata semakin sukses. Orang TBK semakin sukses. Kita semua semakin sukses. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kopi sudah dingin. Cerita pun sudah panjang. Saya kira saatnya kita makan coto. Ini yang ditunggu-tunggu, makan coto. Ingat Ki, masalah itu memang sangat berat. Tetapi kalau masalah itu dibahas sambil minum kopi, maka masalah itu akan terbagi beratnya. Salam jumpa, kita akan bertemu di podcast lainnya. Terima kasih. Terima kasih.